itu kukira Kogito Cup itu kita bakal lomba adu futsal, adu basket, kukira gitu. Iya, pertama kali kakak gabung Kogito kakak itu juga. Ternyata bakal adu futsal. Oke, pertanyaan berikutnya, Min, nentui proker setiap departemen tuh gimana, Min? Oke, penentuan proker program kerja setiap departemen itu sebetulnya udah dibahas ya di rapat kerja. Nggak salah itu yang nanya ya, gimana sih kita nentuin program kerja? Ya tentu kita referensi juga ngelihat dari periode sebelumnya, kita timbang, kita telaah, kita tinjau mana yang sekiranya bisa dilanjutkan ke periode saat ini. Dan apabila ingin berinovasi ataupun menggagas suatu program kerja terbaru, itu kita Kogito itu diskusikan antara BPH dan juga MPI dan bahkan alumni. Jadi tolak ukur ataupun pembuatan program kerja yang sekiranya ada pada tahun ini itu berdasarkan hasil diskusi. Tadi sebutnya MP itu apa? Majelis Pertimbangan Ilmi. Majelis Pertimbangan Ilmi. Iya, betul banget. Ada ya? Iya, itu kakak-kakak alumni yang tahun sebelumnya jadi BPH, itu dia kan jadi alumni ya. Iya. Diangkat jadi MPI. Oh gitu, baru tahu aku. Oke, pertanyaan berikutnya, BTW Min, setiap rapat sering adu argumentasi nggak sih? Kepo bingit, tanya dua, tanda tanya. Oke, ini dalam konteks apa nih? Rapat BPH atau gimana? Ya rapat-rapat biasa gitulah. Kalau rapat-rapat biasa tentu ya mungkin semua Kogito sudah merasakan bahwasannya kita sampaikan progres kita sampaikan kinerja kita. Terkait perdebatan itu nggak ada ya, karena satu sama lain itu sama-sama memberikan solusi dan alternatif. Jadi apabila ada masalah nih, Kogitas ini bagusnya mereka nggak ngasih satu solusi baik. Jadi beragam solusi dihadirkan sehingga perdebatan diminimalisir. Dan tentu opsi-opsi pilihan yang banyak, solusi-solusi yang banyak ini kan banyak pertimbangannya. Itu kita diskusikan lagi sih. Nice. Nah, ngomongin debat juga ya, kalau kalian pengen debat, kalian bisa ikut aja kompetisinya di CNC 3.0. Betul banget, CNC Di bulan adalah September ya? Iya. Oke, pertanyaan berikutnya, tanya dong Min, masa-masa terberat jadi Medinfo tuh kapan nih? Nah nih, Kak Fajar yang Medinfo kemarin, aku masih baru ya. Gimana Kak, berat-beratnya, masa-masa beratnya? Terkait masa-masa berat di Medinfo, kakak pribadi itu to be honest nggak terlalu berat ya, karena ya kakak passion dan hobi juga kan bagian desain dan ngedit. Tapi ya tentu ya berdasarkan lingkup kinerja yang profesional pasti adalah masa-masa kita butuh affordable gitu lah, butuh tenaga ekstra, dan kakak merasakan itu di launching maskot. Nah, di launching maskot itu kita nggak hanya butuh kemampuan kita, tapi butuh banget kemampuan anggota-anggota Medinfo untuk diberdayakan sehingga launching maskot itu berjalan dengan baik. Itu sih Bidot. Jadi ya project itu besar dan banyak yang gawe kan, pasti banyak lah diskusi dan mekanisme yang tentu harus diselesaikan dengan baik dan butuh keputusan yang baik juga. Nah, ini aku kan juga Medinfo nih. Aku juga melihat dari dari departemen Medinfo tuh, mereka tuh setiap saat tuh pasti ada aja pekerjaan, nge-publish, ngedesain dan lain-lain gitu. Ternyata ya gitulah. Nanti kalau kalian mau masuk Medinfo, kalian perbanyak sabar aja ya. Iya, guys. Karena ngedesain kita pasti revisi. Nah, betul banget. Oke, ini pertanyaan berikutnya ini nggak kalah seru sih. Apa tuh? Mimin udah siap punya adik baru belum nih? Wah. Oke. Ngomongin rekrutmen berarti ya. Nah, gimana Kak? Siap belum punya adik baru? Oke, terkait adik baru ya, ini wah cukup tentu kakak sangat tunggu nian sih, karena kakak udah bertemu dengan Kogitas 5 yang semangatnya sungguh luar biasa, dan Kogitas 6 yang tentu akan datang di open recruitment selanjutnya itu tentu sangat diharapkan nian, sebab kakak banyak dapat info dari teman-teman Kogitas 5 ya, terutama Doni dan kawan-kawan bahwasannya Kak, banyak loh Kak angkatan 2022 ya. Iya. 2022 itu banyak banget Kak kepo yang untuk gabung lah dengan Kogito. Karena Kogito tuh asik gitu-gitulah, banyak kegiatan yang produktif. Dan juga bahkan mereka angkatan 21 yang kemarin gak daftar pun menyesal dan ingin join Kogito. Dan tentu kakak sangat mengharapkan dan menunggu nih kedatangan adik-adik baru yang tentunya punya semangat yang sungguh luar biasa. Aduh, udah siap dipanggil kakak aja aku nanti ya.
Oke, pertanyaan berikutnya, HRD kapan nih jalan-jalannya? Wah, HRD aja nih, yang lain gak diajak apa? Oke, kalau jalan-jalan kita masih ada perincian ya, masih ada perencanaan. Tapi kalau misalnya kalian punya ide atau sebuah tempat yang enak sebagai tujuan destinasi jalan-jalan, kalian bisa komen di kolom komentar, nanti kita kesana. Pertanyaan berikutnya, admin Kogito Fest siapa aja sih? Siapa sih? Wah, kalian nggak tahu siapa adminnya. Ya bukan aku Ran. Rahasia. Kalau nggak salah itu robotnya Tony Stark ya. Oke, pertanyaan berikutnya, departemen paling santuy, departemen apa Min? Nah, ini Kak Fajar bisa jawab. Oke, terkait departemen paling santuy, departemen dan bio ya. Ada departemen dan bio di Kogito itu santuy semua kok teman-teman. Bohong, yang bener. Meskipun kita banyak agenda, banyak kegiatan, banyak ikut lomba, tapi kakak lihat bahwasannya setiap departemen tuh enjoy melaksanakannya. Jadi terkesan santai banget gitu. Kecuali kalau Medinfo masih harus dibicarakan lagi. Oke, pertanyaan berikutnya, Min boleh nggak sih pindah departemen? Wah, boleh nggak Kak dipindah? Oke, terkait perpindahan departemen tuh boleh banget teman-teman. Tentu alurnya itu gimana, teman-teman bisa banget yang namanya komunikasikan dengan pihak HRD, Mbak Dea Aspati dan Kak Afami Fauzan ya. Kak, aku mau pindah departemen nih Kak. Sampaikan juga alasan kalian sejujur mungkin dan selengkap mungkin. Dan nanti pas saat perpindahan itu pihak HRD akan menghubungi departemen terkait. Misalnya kalian dari HRD mau pindah ke Medinfo nih, ya tentu Mbak Dea akan komunikasikan ke Mbak Safira, ini mau pindah si A ini mau pindah ke sini loh Mbak Fira. Tentu Mbak Fira akan mempersilahkan, namun yang jelas dengan tujuan yang jelas juga tadi kan ya. Dan tentu setelah kita pindah departemen itu jangan lupa untuk mengisi pendataan. Nah, pendataan HRD ini kan 3 bulan sekali ya teman-teman ya. Jadi kalau kalian udah pindah itu langsung isi pendataan, jadi ke data dan kalian itu lebih mudah lah dipantaunya, gitu sih. Jadi pengen pindah. Nani? Enggak, bercanda. Aduh, tiba Pira marah pula. Aduh. Oke, pertanyaan terakhir, Min kapan nih Kogito mengeluarkan merchandise? Emang ada merchandise? Merchandise ya ini. Merchandise ya. Emang ada di Kogito? Nah, kalau merchandise itu ada ya di Pak Go. Di program kerjanya Danus, Lapak Kogito, yang mana merchandise Kogito itu ada di tahun ini ada 4 ya. Apaan tuh? Yang mana itu ada gantungan kunci, notebook, buku catatan, habis itu tote bag, dan juga ada tumbler botol minum. Nah, ketiga 4 merchandise ini tentu divisualisasikan dan didesain dengan karakteristik yang lucu dan juga tentu dengan nuansa Kogito nih. Jadi dengan nuansa demikian ya tentu autentiknya itu ada tuh. Keunikan karakteristik di desain produknya itu ada. Jadi teman-teman yang mau berminat nih membeli merchandise Kogito, ditunggu ya. Kalian bisa banget follow Instagram Pak Go di sini. Instagram Pak Go mungkin sebulan ke depan atau bulan-bulan ini akan dipublish produknya. Nah, untuk saat ini kalian fokus baik beli KTA dan juga jaket. Itu penting juga. Itu bukan merchandise lagi, itu identitas kita. Nah, berarti merchandise ini beli ya? Nggak pinjam gitu, nggak hadiah atau gimana gitu? Bisa jadi, iya diutamakan beli. Namun ada beberapa momen ataupun event-event di Kogito yang mana kan misalnya tahun lalu itu ada webinar investor yang mana tentangnya terbaik, Kogites terbaik yang aktif di kegiatan tersebut dikasih merchandise Pak Go, tumbler. Nah, jadi bisa banget. Jadi teman-teman ikutin aja kegiatan Kogito. Siapa tahu kami akan adakan giveaway. Widih. Kalau kamu minjem aja sih 3 tahun ke depan nggak apa ya. Kayak kamu minjem itu ya kayaknya. Malah kayak malah gitu jadinya. Oke, pertanyaan udah habis ternyata. Wah, nggak nyangka. Nggak terasa sih. Iya, capek nggak jawab pertanyaan-pertanyaannya? Capek? Tidak. Tentu sangat semangat malah karena pertanyaannya itu luar biasa banget sih. Tergambarkan semangatnya Kogites di pertanyaan tersebut. Tuh ya Kak Fajar masih semangat. Jadi kalau kalian masih punya pertanyaan, kalian bisa ajukan aja pertanyaan kalian. Terkait dengan curhatan ataupun masalah keluh kesah pun kalian bisa ajukan juga ke kita. Nanti kita di konten berikutnya, episode berikutnya. Tolong ya, punya masalah tolong benar ya. Karena kalau kalian nggak punya masalah kita nggak syuting. Oh iya, by the way Jody, kalau Kogites ingin mengirimkan pertanyaan dan keluh kesahnya itu di Instagram mana tuh? Nah, kalian bisa follow di Instagram kita di Kogito Fest. Silakan, kalau kalian punya masalah silakan ajukannya.
biar kita punya kerjaan gitu ya. Iya guys, betul banget, ditunggu ya Iya. pertanyaan dan juga keluh kesah Kogitas. Iya, Tentu benar. kami akan menjawabnya dengan sebaik-baiknya. Terima kasih Kak Fajar udah meluangkan waktunya. Sehat Sama-sama selalu, semuanya. sukses selalu Kak Amin. Fajar. Saya juga jadi. Oke, kita closing ya. Oke, siap. Udah 3 kali take ulang ini. Oke, terima kasih teman-teman yang telah menonton video ini sampai habis. Kalau ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Saya Jody Ransa dan Saya Fajar Wijaya. sampai jumpa di episode berikutnya di Kesah bersama Kogito. Kogito, muda dan berkarya. berkarya. Bye-bye.